Bapak Ibu dosen hebat dimanapun Anda berada. Kurikulum merupakan alur yang biasanya dirancang mirip sebuah skenario. Sehingga urutan berpikir hanya bergantung pengalaman desainer. Jadi bukan masalah salah dan benar. Understanding by design merupakan cara mengembangkan kurikulum pembelajaran. Namun dengan cara berpikir mundur. Secara filosofi, tidak ada yang salah dalam cara berpikir bagaimana mengembangkan kurikulum pembelajaran. Karena tidak ada cara sempurna dalam mewujudkan belajar dan pembelajaran. Kurikulum pembelajaran baru dapat dilihat setelah dibuat, dimanfaatkan, dan dikelola. Bapak Ibu dosen yang hebat, resistensi terhadap keilmuan bisa saja terjadi. Sebenarnya bukan karena keilmuan yang baru tersebut memiliki mutu yang lebih rendah. Namun, sebenarnya lebih karena kita enggan move on dari zona kenyamanan. Understanding by design adalah keilmuan yang inovatif untuk berpikir tentang kurikulum pembelajaran. Karena tidak lagi menggunakan pola yang ketat dan prosedural. Namun, konsekuensi dari penggunaan understanding by design adalah harus ada perubahan kognitif, sikap, dan perilaku desainer. Bapak Ibu dosen yang hebat, kami memperkenalkan sebuah diksi, understanding by design. Tentunya, understanding by design tidak mengubah konstruksi hasil pengembangan kurikulum pembelajaran. Hanya saja memberikan cara yang berbeda dalam mengembangkan kurikulum pembelajaran, sehingga lebih mudah dan realistis untuk dikembangkan, dimanfaatkan, dan dikelola. Perkuliahan memiliki beban 2 SKS dengan durasi 16 pertemuan. Praktisi pendidikan dan guru penggerak dapat dilibatkan selama proses pembelajaran. Satu topik dilaksanakan menjadi 2 kali pertemuan, ditambah dengan UTS 1 pertemuan dan UAS 1 pertemuan. Topik pertama, kita bersama mengkonstruksi sudut pandang dalam mempelajari pengertian, rasional, landasan, dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Topik yang kedua, kita secara bersama mengenal kerangka kerja dalam rangka membuat, memanfaatkan, dan mengelola kurikulum menggunakan understanding by design. Topik yang ketiga, kita secara bersama-sama menganalisis bentuk pemahaman sebagai capaian belajar understanding by design. Topik yang keempat, perlu kiranya kita bersama-sama mengenal bagaimana membuktikan pemahaman dengan mengembangkan penilaian, evaluasi, pemahaman dalam understanding by design. Topik yang kelima, mahasiswa diberi kesempatan mengkonstruksi desain pengalaman belajar berdasarkan understanding by design. Topik yang keenam, mari kita bersama-sama mewujudkan secara mikro tentang implementasi pembelajaran menggunakan understanding by design berlandasan pengetahuan sebelumnya. Topik ketujuh, sebagai rencana tindak lanjut, nantinya kita perlu menganalisis problematika dan mengevaluasi implementasi pengembangan kurikulum pembelajaran menggunakan pengembangan understanding by design. Bapak dan Ibu dosen hebat, merdeka telah menjadi kesepakatan alur pembelajaran. Merdeka juga berarti kemerdekaan mahasiswa secara individu melalui student-centered learning yang bebas untuk mengembangkan pemikiran keilmuan secara utuh berdasarkan kompetensi,
kapasitas, dan kapabilitas masing-masing. Merdeka juga berarti akronim M yang berarti memulai dari diri. Setiap topik pembahasan, mahasiswa memperoleh kemampuan menganalisis konteks pemahaman yang telah dikuasai. E yang berarti eksplorasi konsep. Setiap topik pembahasan, mahasiswa diperkenalkan sebuah konsep sehingga mahasiswa secara mandiri mampu mengkonstruksi konsep namun sesuai penafsiran mahasiswa masing-masing. R yang berarti ruang kolaborasi. Mahasiswa mengaktualisasikan diri dalam pemikiran bersama terhadap setiap konsep dalam setiap topik. D yang berarti demonstrasi kontekstual. Setiap mahasiswa diberikan kesempatan untuk mempublikasikan dan mensinergikan konstruksi pemikiran bersama dalam setiap topik pembelajaran. E yang kedua itu berarti elaborasi pemahaman. Mahasiswa mampu merefleksikan setiap topik pembelajaran berdasarkan konstruksi pemikiran individu, kelompok, dan literasi. K yang berarti koneksi antar materi. Mahasiswa diberikan kesempatan sehingga mampu mengkonstruksi konektivitas konsep keilmuan secara harmonis dalam setiap topik pembelajaran. A yang berarti aksi nyata. Mahasiswa diberi kesempatan sehingga mampu mengaktualisasikan setiap topik pembelajaran melalui keputusan keilmuan dalam berbagai media diseminasi. Evaluasi pembelajaran dilakukan per topik dalam rangka mengumpulkan dokumen unjuk kerja mahasiswa sebagai wujud asesmen 7 topik dalam alur merdeka. Asesmen merupakan penilaian terhadap dokumen unjuk kerja mahasiswa dalam konteks aktivitas pengembangan kurikulum pembelajaran berdasarkan pemikiran mandiri mahasiswa. Ujian tengah semester berupaya mendokumentasikan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis kurikulum pembelajaran. Sedangkan ujian akhir semester adalah dokumentasi unjuk kerja mahasiswa dalam mengkonstruksi keilmuan pembelajaran. Adapun dokumen unjuk kerja setiap topik adalah sebagai asesmen, diperoleh dalam setiap tahap pembelajaran. Pada tahap M yang berarti mulai dari diri, asesmen berupa dokumen unjuk kerja analisis konteks pemahaman yang telah dikuasai. Pada tahap E yang berarti eksplorasi konsep, asesmen berupa dokumen unjuk kerja dalam mengkonstruksi konsep menyeluruh terhadap keilmuan yang dipaparkan setiap topik. Pada tahap R yang berarti ruang kolaborasi, asesmen berupa dokumen unjuk kerja mahasiswa dalam diskusi kelompok dalam setiap topik. Pada tahap D yang berarti demonstrasi kontekstual, asesmen berupa dokumen unjuk kerja mahasiswa mendiseminasikan pemaparan berupa aktivitas seminar. Pada tahap E yang kedua berarti elaborasi pemahaman. Asesmen berupa dokumen kemampuan unjuk kerja dalam mensitasi artikel dan memadukannya dengan pemikiran individu dan kelompok. Pada tahap K yang berarti koneksi antar materi, asesmen berupa dokumen unjuk kerja dalam membuat
pemetaan konsep setiap topik pembelajaran. Pada tahap A, yang berarti aksi nyata. Asesmen berupa unjuk kerja mahasiswa dalam mendiseminasikan keilmuan melalui media ilmiah, media massa, atau media sosial. Bapak Ibu dosen yang hebat, tiada gading yang tak retak. Kesempurnaan merupakan cita-cita kita semua. Namun saat ini yang perlu kita garis bawahi adalah menyadarkan setiap individu untuk tidak selalu resisten terhadap perubahan. Mari bersama-sama bergerak menuju guru profesional dalam mewujudkan merdeka belajar.